Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Salah satu pengalaman saya yang cukup berkesan pada saat waktu beliau sudah tidak ada ini, datanglah mahasiswa-mahasiswa menangis. Saya tanya, memang kenapa Pak Jiteng itu pembimbing saya, pembimbing tugas akhir saya ini, TA-nya lah ya, di STTPLN. Sampai menangis begitu kan, saya juga melihat lagi pada diri saya sendiri nggak ingat itu siapa pembimbing TA saya waktu itu, masih ada atau tidak aja saya nggak ingat. Ini anak-anak mahasiswa sampai menangis seperti itu, Masya Allah. Saya rasa waduh, ini jadi artinya Bapak itu benar-benar memberikan ilmunya itu benar-benar dengan perasaan yang tulus dan memberikan solusi untuk mahasiswa-mahasiswa itu. Itu yang mungkin pelajaran bagi saya ya, bahwa seperti Bang Syarif katakan tadi ya, bahwa ilmu yang bermanfaat itu bisa menjadi amal jariah kita nanti setelah kita tidak ada nanti, insya Allah. Dan saya juga berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini di kediaman Bapak Jiteng Marsudi ya, di Jalan Lamandau nomor 17, dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir melalui Zoom meeting ya, secara online. Saya ucapkan terima kasih setelah ikut kita bersama-sama berdoa, ya, berdoa, menyampaikan doa, dan semoga Allah bisa berkenan untuk menerima semua doa-doa kita, insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Alhamdulillah acara doa bersama sudah selesai dilaksanakan. Setelah ini bapak-bapak ibu-ibu yang ada keluangan waktu, mungkin kalau mau sharing juga mengenai almarhum Bapak Jiteng Marsudi. Tadi saya sih udah approach Pak Hisban ya, Pak Hisban. Pak Hisban ini bersama-sama dengan almarhum bapak saya di PLN Gandul ya Pak Hisban. Pak Hisban mungkin kesediaannya kalau mau sharing Pak, monggo. Oh, saya dulu nanti Pak Hisban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak, Ibu yang hadir pada kesempatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dan tentunya puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita bisa berkumpul dalam kesempatan membacakan doa tahlilan 7 hari dari almarhum Bapak Jiteng Marsudi. Ya terus terang Pak Jiteng Marsudi ini dengan saya ini punya jarak 20 tahun Pak. Jadi kalau tadi Pak Jiteng itu 87, saya sudah mendekati 67 Pak. Jadi terus terang selama karir saya di PLN itu saya tidak begitu mengenal dekat ya. Ya, tapi justru pada saat setelah pensiun kami bersama-sama lah di berkegiatan di IKPLN ini, Ikatan Pensiunan Keluarga PLN ini, dan juga bersama-sama beliau sebagai penasehat. Saya memperhatikan ini Pak Jiteng memang mempunyai tipikal sebagai pembelajar begitu Pak ya, pembelajar, pengajar dan juga wirausaha, karena beliau juga mempunyai usaha-usaha yang sangat menarik yang tadi juga bisa disebutkan sebagai passive income. Tapi terlebih daripada itu sebenarnya kesan yang mendalam ini dari Pak Jiteng itu adalah tentunya dharma baktinya Pak pada PLN. Jadi Pak Jiteng ini sebagai salah satu dari banyak ya patriot PLN yang demikian sangat berdedikasi terhadap PLN. Saya dengar ceritanya dari Pak Jiteng sendiri bahwa beliau pada masa Pak Harto itu membela kepentingan PLN, bagaimana beliau mendekati Pak Harto untuk menyelamati kepentingan PLN. Dan tentunya kalau sudah berkaitan dengan PLN ini kan kaitannya dengan listrik Pak, melistrik Indonesia, coba bagaimana Pak kemaslahatannya Pak Jiteng itu Pak, bisa melistriki dan sangat dihargai oleh rekan-rekan sekerjanya, dedikasinya.
Jadi patriotismenya ya di bidang kelistrikan ini, dan juga kami lihat bagaimana dedikasinya setelah beliau pensiun ini di STT-PLN yang mengembangkan STT-PLN sebagai rektor yang pertama. Dan mudah-mudahan dengan semuanya ini insya Allah ini merupakan jalan bagi Pak Jiteng, karena secara keilmuan, secara juga karyanya ini yang bisa memberikan manfaat ini merupakan jalan yang tadi ya sebagai bekal Pak ya. Jadi memang setahu saya kalau kita sudah meninggalkan, yang tersisa kan tinggal 3 Pak ya. Selain tadi ilmu yang bermanfaat, harta yang bermanfaat, juga anak yang soleh. Dan Pak Jiteng insya Allah meninggalkan semuanya 3 itu secara lengkap. Dan tentunya kemaslahatan ini ya kami harapkan, kami doakan semoga Pak Jiteng ini di dalam perjalanannya ini tadi yang disebut perjalanan kegembiraan Pak ya, karena terus terang mendekati Sang Pencipta ini kan suatu perjalanan kegembiraan, dan mudah-mudahan dalam perjalanan nanti mencapai suatu tingkatan yang sangat diidam-idamkan Pak sebagai umat Islam, adalah bersama Rasulullah dengan syafaatnya ya kita bisa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah-wajahnya, wajah Allah ini yang dengan ridhonya. Dan mudah-mudahan hal itu merupakan hal yang bisa dicapai oleh beliau nantinya, dan tentunya di alam barzah juga beliau sudah merasakanlah kenikmatan-kenikmatan tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Syarif. Demikian mudah-mudahan doa yang tadi juga kita bacakan bersama itu bisa diterima sebagai memperkuat semua perjalanan beliau ke menghadap Sang Pencipta dan Sang Ilahi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Pak Isban ini yang sebenarnya secara personal ini sangat dekat Pak. Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang Praptono ini Ketua IKPLN sekarang Pak. Menarik sekali ini, saya diminta dari tadi untuk bicara. Karena terus terang mungkin ada tiga tahapan yang akan saya sampaikan selama berkomunikasi atau berhubungan dengan Pak Jiteng. Pertama, sewaktu beliau menjadi pemimpin P2B, Pusat Pengatur Beban Sistem Jawa Bali di Gandul. Saya waktu itu menjadi anak buah beliau, saya pegang Jawa Timur Bali. Nah, saya kira benar sekali apa yang Bapak-Bapak Ibu sampaikan. Kalau rapat itu beliau dekat papan tulis lalu ngajar, sebetulnya bukan rapat. Jadi economic dispatch itu diajarkan pada saat rapat-rapat seperti itu. Jadi kita diajari lagi, dan ini benar-benar ilmu yang bermanfaat, itu benar-benar dijalankan betul. Itu pengalaman sewaktu saya sebagai anak buah beliau, saya di Surabaya, sekali lagi Pak Jiteng di Gandul. Jadi unitnya masih baru sehingga benar-benar ingin ditegakkan bahwa Control Center Jawa Bali ini benar-benar bisa diharapkan, karena itulah tulang punggung PLN. Duitnya PLN berasal dari Jawa, ini harus ekonomis dan harus tetap aman dan andal itu tadi. Itu pengalaman pertama sewaktu beliau menjadi pemimpin. Kemudian sewaktu beliau menjadi dirut, saya waktu itu pegang di Jawa Tengah. Ada pengalaman menarik. Beliau ini benar-benar orang teknis. Jadi biasa dirut datang kan, kita ada setelah siang ada rapat gitu, makan malam. Terus saya tawari, kemana kita Pak? Kita ke Gardu Induk. Loh, level dirut malam-malam mau ke Gardu Induk. Bayangkan Pak, level dirut loh ini, kalau saya aja sudah malas jam 9 malam kok cuma malu Gardu Induk. Pak Jiteng ngajak melihat Gardu Induk. Begitu teknisnya pemikiran beliau itu, sampai hal sekecil itu pun kadang-kadang sewaktu jadi dirut pun beliau masih ingin melihat kayak apa sih mungkin gitu lah. Ini mengherankan betul, tapi itulah jiwa teknisnya itu kental sekali. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik. Waktu itu ada acara Pak Harto ngumpulkan seluruh jamaah mau kampanye ini. Pak Harto ngumpulkan di Cilacap. Kami, ya Pak Jiteng, saya di Jawa Tengah, saya ngantar Pak Jiteng ke Cilacap. Terus pulangnya kita naik helikopter. Alhamdulillah Pak Doi, PLN punya helikopter Pak. Jadi saya termasuk yang beruntung sempat bersama-sama Pak Jiteng naik helikopter dari Cilacap. Nah, ini lucunya, dari ruang tunggu ke helikopter itu jalan, beliau pesan, Pak Isban, kita nanti turun Purworejo ya. Kaget saya, loh gimana ini acara Purworejo, padahal kita mau ke Jogja tadinya. Lalu saya perintahkan kepada DPT,
Pak Jiteng minta turun Purworejo, tolong disiapkan. Bayangkan Pak, kan perlu ada informasi ke Kodim dan sebagainya untuk mendarat helikopter kan nggak sembarangan. Tapi ya sudahlah, jalan aja. Benar Pak, tiba-tiba sampai Purworejo kita darat. Sudah ada yang ngatur di bawah. Tuh ada yang jemput mobil juga sudah ada. Terus kita ngapain, saya juga bingung Pak Jiteng, ngapain ke kantor ranting seperti ini. Akhirnya kita ke kantor ranting, ketemu kepala ranting di situ, ngobrol-ngobrol. Saya masih nggak berani bertanya apapun, ya beliau cuma ya cerita nanya-nanya biasa. Sampai Pak Bupati itu nyusul ke kantor ranting karena helikopter mendarat di depan rumah beliau kan, kabupaten kan depannya alun-alun. Kok ada helikopter ini, siapa? Oh, lapor saya ini. Diikuti, kemudian beliau mendekati. Ya akhirnya kita ngobrol-ngobrol biasa. Saya masih tanda tanya terus, ada apa ini Pak Jiteng ini? Terus kemudian sudah nggak ada apa-apa, naik lagi helikopter. Begitu naik, beliau nunjuk, Pak Isban, lihat. Saya waktu kecil bermain di sana itu, dekat pohon-pohon itu. Masya Allah. Jadi beliau itu ingin mengenal waktu kecil, tapi sekarang lihatnya dari helikopter. Bayangkan. Jadi ini ternyata dari segi psikologi ada yang disebut lonely at the top. Jadi pada saat di puncak kedudukan, kadang-kadang bingung gitu. Jadi mengenang maksud kecil itu sesuatu yang menggembirakan itu. Karena wajah beliau begitu cerah, melihat wajahnya itu. Ingat masa kecil bagaimana lari-lari. Pak tadi kok nggak jalan ke situ? Nggak usah. Nah, dari sini aja. Bayangkan Pak, jadi suatu yang lucu tapi terjadi saya alami itu bersama beliau. Jadi kecuali yang teknis tadi, yang non teknis tapi ini kemanusiaan benar-benar saya alami bersama beliau. Itu terjadi. Jadi lonely at the top itu terjadi Pak. Ini mungkin ceritanya banyak juga. Ada saya tulis dengan Pak Dirut yang lain, saya juga ngalami lonely at the top itu saya alami juga. Lalu yang terakhir, tahap yang tadi disinggung oleh Pak Bambang Praptono, pada saat sudah pensiun. Di tahun 2020 dan 2021, Pak Edi Widiono itu membuat Zoom rutin tiap hari Minggu, seminggu sekali, dengan judul IKPLN for PLN. Jadi siapa yang mau bergabung silahkan. Dan alhamdulillah Pak Jiteng itu boleh dikatakan nggak pernah absen. Dan selalu memberi nasihat-nasihat bagaimana cara bikin tarif, bagaimana cara mengelola ini dan sebagainya, bagaimana waktu harus menghadap Pak Harto, misalnya dipanggil Pak Harto, bagaimana dan sebagainya, bagaimana beliau meng-approach dengan Pak Tutut dan sebagainya. Pokoknya beliau ceritakan pada saat itu. Jadi sampai sudah tahun 2020-2021, beliau itu masih mikir PLN itu masih terus. Bahkan mungkin Pak Bambang ingat pesan beliau, bagaimana pensiunan ini bisa memasang solar cell di kantor-kantor PLN dalam rangka energi terbarukan. Sampai sekarang itu belum ada, belum dirumuskan, tapi beliau menyampaikan alangkah indahnya kalau pensiunan bisa kontribusi masang solar cell di kantor-kantor PLN. Itu kira-kira yang terakhir, hanya 2 tahun Zoom-nya itu, 2020-2021 oleh Pak Edi Widiono yang mengadakan dan kemudian ditutup. Nah setelah itu kami jarang berjumpa lagi dengan Pak Jiteng dan kemudian semakin surut kesehatan beliau, kira-kira itu. Tapi mudah-mudahan sekali lagi amal beliau kami rasakan hal-hal yang positif patut kita tiru dan yang jelas bahwa ajaran beliau itu memang benar-benar bermanfaat dan ini mudah-mudahan sekali lagi merupakan amal jariah beliau. Sekian, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalaman saya dengan Pak Jiteng ada beberapa yang menarik untuk disampaikan di sini. Yang pertama adalah ketika Pak Jiteng menjabat Dirut, saya masih menjadi kepala divisi perencanaan korporat. Nah, jadi karena tugas saya yang berhubungan dengan korporasi, saya mendapat tugas untuk menyiapkan restrukturisasi PLN dengan membentuk 2 anak perusahaan pembangkitan, yaitu PJB 1 yang sekarang menjadi Indonesia Power dan PJB 2 yang sekarang menjadi Nusantara Power. Nah, jadi dibentuklah tim tim restrukturisasi dan studi banding ke ada dua tempat, yaitu di Inggris yang satu, yang lainnya di Amerika Latin. Itu yang pertama. Jadi cukup cukup kompleks juga masalah yang dibahas dan
dilakukan. Tujuannya adalah untuk dua anak perusahaan ini akan dilakukan go public. Ya. Nah, alhamdulillah pada tahun 95 itu berdirilah dua anak perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya menerima tugas dari PLN menggantikan Pak Jiteng pada waktu Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 98. Wah, itu sulit. Masa-masa sulit sekali itu. Itu luar biasa. Ketika kami pada waktu itu pemerintah Indonesia sudah terjadi pergantian kepemimpinan dari Pak Harto ke Pak Habibie. Nah, ketika masa krisis moneter itu pemerintah meminta kepada PLN untuk menyiapkan strategi menghadapi krisis ini. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu saya teringat bahwa pada waktu kepemimpinan Pak Jiteng itu ada penugasan dari kerjasama antara PLN dengan perusahaan listrik Arab Saudi, yaitu SKECO. Nah, operator pembangkit dan tim pemeliharaan pembangkitan baik dari PJB maupun Indonesia Power itu dikirim ke Arab Saudi untuk membantu mengoperasikan dan merawat mesin-mesin pembangkit di sana. Nah, ketika saya menerima tugas menggantikan Pak Jiteng, nah, kami ingin melihat bagaimana operator di sana itu bekerja dan apakah ini perlu dilanjutkan atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi saya mengajak Pak Jiteng ke Arab Saudi didampingi oleh Pak Hasan Babsel sebagai penerjemah dan beberapa staf PLN. Nah, di situ kita mendapatkan masukan-masukan dari para operator. Pada umumnya mereka sangat happy dan alhamdulillah perusahaan listrik Arab Saudi juga merasa puas dengan kehadiran dengan bantuan tim-tim pembangkitan PLN. Nah, jadi tapi sayangnya karena tugas saya singkat, jadi saya diangkat menjadi dirut PLN itu tahun 98, kemudian tahun 2000 karena ada pergantian pemerintahan lagi dari Pak Habibie menjadi Gus Dur. Nah, itu terkait dengan masalah listrik swasta, ya akhirnya saya karena demi membela kepentingan PLN memilih mengundurkan diri. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan selama bekerja dengan Pak Jiteng kami terus terang sangat kagum dan hormat atas ketelitian dan kerja keras Pak Jiteng dan keberpihakan Pak Jiteng kepada PLN. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar Pak Jiteng, para senior. Saya ingin menyampaikan sesuatu pengalaman saya dengan Pak Jiteng, yang beliau merupakan orang yang bagi saya model, termasuk role model yang saya sangat kagumi.
Saya berkenalan dengan Pak Jiteng lebih dekat itu mulai tahun 79. Tahun 79 pada saat Pak Jiteng beserta kawan-kawan dari pembangkitan K3 ya, Jabar Jaya, dikirim untuk training ke Perancis untuk kontrol di sisi tegangan tinggi dan pembangkitan. Saya dari PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang belajar untuk Distribution Control Center. Jadi sebenarnya tidak secara langsung, tapi sama-sama di training di Perancis pada waktu itu. Itu mulanya lebih dekat. Dan saya tidak menyangka 11 tahun kemudian ternyata beliau menjadi atasan saya langsung waktu beliau menjadi pemimpin PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Pada waktu itu kondisi krisis listrik terasa sangat berat dan terkait dengan ya kalau bahasa ininya pencurian tenaga listrik di Jakarta. Waktu itu Jakarta lossesnya di atas 10%, double digit itu. Nah, waktu itu saya pada saat Pak Jiteng menggantikan Pak Suyanto Suyitno ke Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, pada waktu itu saya kepala unit pengatur distribusi di sisi Jakarta dan sekaligus merangkap sebagai kepala bagian operasi jaringan seluruh Jakarta, Tangerang dan sekitarnya, termasuk pinggiran Bogor, Bekasi dan sebagainya. Ya saya tidak tahu, mungkin ya Pak Jiteng sedikit banyak tahu saya. Beliau memilih saya, mempromosikan saya menjadi deputi beliau, deputi pengusahaan Jakarta Raya dan Tangerang. Jadi Pak Jiteng menjadi pemimpin, beliau memilih saya untuk menjadi deputi pengusahaan. Apa yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah pada waktu itu betul-betul kondisi perang lah kalau untuk pelayanan di Jakarta itu, karena krisis energi sulit, ada pembatasan untuk penyambungan, sehingga banyak cara dilakukan orang untuk bagaimana bisa menyambung. Tentu di balik itu ada sesuatu. Yang kedua, melakukan operasi. Pak Jiteng waktu itu bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, dengan Gedung Bundar, kami hari-hari ke sana untuk koordinasi, melakukan operasi yang barangkali Bapak-Bapak Ibu mengenalnya OPAL, operasi penertiban aliran listrik. Itu perang betul-betul perang besar-besaran itu. Satu hal yang sangat bagi kami, karena saya sebagai langsung di bawah beliau, deputi beliau yang antara lain membawai operasi ini, operasi penertiban aliran listrik ini, melakukan operasi dengan tim kami ke lapangan. Banyak sekali hal yang membuat kami terus terang kalau tidak didukung Pak Jiteng, terus terang kami takut dan tim kami pun takut karena berhadapan dengan sesuatu yang sangat besar. Beliau luar biasa mendukung kami. Sangat percaya dengan kami, dan mungkin barangkali keluarga masih ingat, Mbak Nori mungkin ingat Pak Jiteng pernah dikirimin apa itu ke rumah sebagai satu ancaman yang orang lain mungkin akan ketakutan, tapi beliau nampak tenang dan beliau bercerita ke kami dengan tenang sehingga kami juga tenang menghadapi itu. Karena yang ditemukan dalam operasi penertiban ini bukan pelanggan kecil-kecilan atau pelanggan besar yang saya tidak perlu sebutkan, itu termasuk dalam ring 1 ada yang kena. Dan akhirnya dengan konsistensi beliau mendukung kami, ini bayar besar sekali. Pada waktu itu order yang pembayaran OPAL yang sangat besar. Jadi kami sangat mengagumi beliau dengan kejujuran beliau, dengan kesederhanaan beliau, dengan dukungan yang ya
beliau itu sangat berani lah, sehingga kami pasukan yang di lapangan ini tenang melaksanakan tugas dan betul-betul didukung. Banyak kejadian-kejadian yang kalau tidak ada beliau, saya tidak tahu kami akan jadi apa gitu. Artinya ya bisa tahu-tahu mungkin dicabut kemana, termasuk ancaman-ancaman yang disampaikan baik terhadap kami, dan kami tahu beliau menerima ancaman-ancaman yang luar biasa saat itu. Itu di tahun 90-an, 91, 92 sampai beliau meninggalkan Jakarta itu. Dan pada saat beliau pindah dari sebagai pemimpin distribusi Jakarta yang waktu itu terus ke Jasdik, wah kami datangin orang-orang yang saya tidak perlu sebutkan, itu sudah menyampaikan ancaman ke kami. Tuh, bapakmu saja sekarang sudah disingkirkan, sebentar lagi kamu. Tapi kami tetap tenang saja. Begitu beliau jadi dirut, saya katakan ke orang yang katakan itu, lihat, Pak Jiteng nggak disingkirkan, beliau justru sekarang naik di atas. Jadi kami sangat bangga, sangat percaya dengan beliau, dengan sikap beliau yang sangat, walaupun tidak berkuar-kuar keluar, tapi sangat intens mendukung pasukannya. Itu barangkali yang sangat berkesan bagi saya. Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita, karena hari-hari kami dengan beliau menghadapi masalah-masalah Jakarta saat itu yang luar biasa lah, dari sisi pada waktu pembatasan penyambungan tenaga listrik dan penertiban aliran tenaga listrik itu yang sangat dominan. Nah, barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan, betapa luar biasanya beliau sebagai pemimpin, memberikan ketenangan bagi anak buah dan tidak perlu takut kalau kita menjalankan apa yang beliau gariskan. Terima kasih, itu saja, dan mudah-mudahan nanti apa yang dilakukan beliau ini mendapatkan balasan yang diberikan dari Allah yang Maha Kuasa, dan belum ditempatkan di tempat yang demikian. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon waktu 5 menit saja, karena saya Silakan. mempunyai suatu ikatan yang sangat luar biasa dengan Pak Jiteng. Mungkin dari sekian banyak dari yang hadir, saya satu-satunya yang tidak lahir di PLN, Mbak. Jadi saya dari BPKP, dan yang membawa ke PLN adalah almarhum Pak Jiteng. Jadi beliau yang meminta ke kantor saya, Departemen Keuangan, BPKP, untuk bisa mengambil saya dan masuk ke PLN. Itu yang membuat merubah garis karir saya yang saya tadinya dirintis di Departemen Keuangan, akhirnya ke PLN. Banyak hal yang saya sudah alami dengan kepemimpinan Pak Jiteng, mulai dari Direktur Keuangan sampai menjadi Dirut. Satu yang saya bisa sampaikan di sini, beliau engineer yang sangat peduli dengan finance, dan beliau sangat integritasnya sangat luar biasa, dan pengabdiannya kepada PLN. Dan kami saya berinteraksi dengan almarhum tidak hanya pada waktu masih berdinas, sampai terakhir seperti yang disampaikan oleh Pak Hisban, setelah saya pensiun pun dan menjadi pengurus KPLN, beliaunya masih sangat peduli dengan PLN. Seperti yang disampaikan Pak Hisban di dalam diskusi dengan IKPN PLN, Pak Edi Widiono tuh, Pak Jiteng tidak pernah semangatnya tidak pernah surut, masih menggebu-gebu seperti dulu. Jadi itu yang sangat kami kenang selama ini, dan kami sangat berhutang budi atas semua kebaikan hati beliau dan bimbingan beliau selama di PLN. Dan beliau juga sangat peduli dengan STT PLN yang sekarang namanya IT PLN. Jadi kebetulan terakhir tahun di 2022 kemarin kami mendapat tugas untuk audit IT PLN, ditugasi oleh JPK. Beliau juga sampai telepon langsung ke saya, Japri, bagaimana dan apa yang terjadi. Karena beliau itu khawatir apa yang beliau rintis di IT PLN itu jangan sampai tidak
tidak baik lah itu intinya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya sangat appreciate dengan almarhum Pak Jiteng tentang kepeduliannya kepada PLN, YPK PLN dan IT PLN dan semua pensiunan PLN yang ada. Jadi beliau itu sampai di usia yang sudah lanjut itu, bicaranya atau cara menyampaikan itunya masih sangat bersemangat. Tidak ada bedanya antara pada waktu masih aktif sama sekarang. Jadi masih hal yang tidak mengerti, masih emosi gitu ya. Jadi semangat sebenarnya kalau saya sampaikan itu semangat, tapi beliau kan kadang-kadang emosi kalau ada hal yang tidak sesuai dengan pendapat beliau. Sekarang kok begini, nggak seperti dulu tapi itu adalah hal yang memang tipikalnya Pak Jiteng. Kami selalu mendoakan mudah-mudahan beliau sekarang sudah tenang di sana dan mendapat tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Saya jadi flashback nih dengan yang di-sharing oleh Bapak-bapak dan Bu Dewi tadi. Ya saya juga masih ingat ngalamin gitu ya. Bapak suka cerita ada yang ngancem ini itu. Saya sendiri, dulu kan belum zaman handphone ya. Saya sendiri sering berapa kali ya nerima telepon di rumah tuh ada yang ngancem gitu, yang bilangin bapakmu ya jangan turut campur urusan saya kayak gitu. Ada juga yang lucunya saya masih ingat, ini Rini ya anaknya Pak Jiteng ya, kamu mau mobil apa? Saya kirim deh, tapi suruh bapakmu diem, itu juga ada yang kayak gitu. Jadi saya jadi flashback lagi gitu ya, apalagi Pak ceritanya Pak Agus Pranoto. Pak Agus Pranoto by the way di Klaten sekarang Pak. Iya, yang seru banget waktu itu kejar-kejaran sama pencuri listrik itu ya. Kita yang di rumah deg-degan aja sih, nungguin Bapak pulang apa enggak hari ini gitu sih. Masih ingat banget saya. Oke, mungkin karena malam sudah larut juga, besok masih hari kerja. Pastinya nanti kita insya Allah tetap sambung silaturahmi ya. Biar bagaimanapun juga walaupun kedua orang tua kami juga sudah tidak ada, tapi kekerabatan dengan keluarga besar PRN ini insya Allah akan bersambung terus. Sekali lagi kami mohonkan doa dan keikhlasan dan dimaafkan segala yang kurang berkenan di masa hidupnya almarhum ayah saya Bapak Jiteng Marsudi. Dari Mas Fari mungkin closingnya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada tadi kekurangan dari pihak kami dalam menyambut Bapak Ibu, baik yang berada di tempat kediaman Jalan Lamandau ini maupun yang ada di Zoom meeting. Mungkin tadi ada beberapa kali mungkin ada kesalahan-kesalahan teknis, mohon dimaafkan ya karena ini juga kami masih juga baru pertama kali ya mengadakan Zoom meeting yang dengan skala seperti ini gitu. Ya saya juga berterima kasih kepada tadi ada tadi dari tim Icon ya, tim Icon Plus yang juga membantu pelaksanaan Zoom meeting ini ya. Terima kasih. Dan juga dari seluruh teman-teman Pak Jiteng di PLN ya, juga dari IT PLN ya, terima kasih sekali lagi, dan IKA PLN juga terima kasih. Tidak ada kata-kata lain bagi dari kami ya, sangat menghormati, sangat menghargai, sangat mengapresiasi segala bantuan dari Bapak-Bapak Ibu dari pihak PLN. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan dari Bapak-Bapak Ibu-ibu. Sekali lagi terima kasih. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKA PLN TV.